Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat roti yang lagi viral. Ini roti kismis atau disebut juga dengan wall roll bread. Salah nggak ya penyebutannya? Ya gitu deh pokoknya ya. Ini tanpa saya oven tapi hasilnya bisa masih sangat lembut seperti ini. Dan rasanya pun juga enak banget. Nah, penasaran kan gimana cara buatnya? Tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama saya mau aktifkan raginya terlebih dahulu. Di sini saya pakai 100 ml susu cair hangat, hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. 1 sendok teh ragi instan. Dan ini wajib banget ditambahkan dengan 1 sendok teh gula pasir ya, biar raginya bisa aktif. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tutup ragi, kemudian diamkan selama 10 menit hingga raginya aktif dan berbusa. Sembari nunggu raginya aktif, saya mau cacak kismisnya. Ini saya pakai 50 gram atau setengah ons ya. Dicacak kasar seperti ini, sisihkan dulu. Kita kembali ke ragi yang diaktifkan. Ini raginya berbuih ya, berarti masih aktif, masih bisa digunakan. Kalau raginya nggak berbuih berarti raginya udah mati, nggak bisa digunakan. Kemudian siapkan wadah lalu masukkan 250 gram tepung terigu, 50 gram atau 3 sendok makan gula halus. Karena ini tanpa ulen, jadi sebaiknya menggunakan gula halus ya. Saya pakai gula pasir yang di blender. Kemudian masukkan ragi yang sudah diaktifkan. Tambahkan 1 butir telur. Lalu aduk hingga rata. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika langsung ingin menggunakan tangan untuk menguleni juga boleh ya, terserah kalian. Selanjutnya ini diuleni hingga adonan menggumpal menjadi satu. Uleni hingga menggumpal menjadi satu. Nah ini tadi saya nggak pencet tombol recordnya. Kalian uleni aja sampai menggumpal. Kemudian tambahkan dengan 30 gram atau 2 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh SP agar awet empuk. Lanjut ini diuleni lagi hingga tercampur rata. Ini nggak perlu diuleni sampai kalis ya, karena ini tanpa pegel, jadi cukup diremas-remas aja si adonannya ini hingga menteganya itu terserap habis. Cara nguleninya seperti ini aja. Kalau menteganya udah terserap habis, kemudian bulat-bulatkan adonan hingga terbentuk bulatan seperti ini ya. Memang ini sangat lengket, tapi nanti kalau sudah didiamkan adonannya akan elastis dan gak lengket lagi. Kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih atau plastik wrap dan diamkan selama 1 jam atau 60 menit ya. Nah setelah 1 jam ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya. Kemudian saya siapkan meja kerja. Atas silikon matnya ini saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Lalu kita tumpahkan adonan rotinya. Jadi maaf banget teman-teman ya, tadi video nguleninya nggak ke-record, tapi nguleninya sama aja kok ya, kayak ngulenin donat. Kemudian pipihkan adonan dan bagi adonan menjadi 5 bagian. Kemudian ambil 1 potong adonan. Lalu ini kita lipat seperti ini. Kemudian rounding adonan hingga mulus.
Seperti ini ya, lakukan hingga selesai dan disisihkan dengan cara berurutan. Nah, kalau semuanya sudah dibulat-bulatkan, tutup adonan dengan plastik dan biarkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, buka tutup plastiknya. Ini mau saya ambil satu adonan dulu, jadi yang lainnya tetap ditutup menggunakan plastik ya, agar tetap lembab dan gak kering bagian atasnya. Saya ambil satu adonan, pipihkan. Kemudian gilas menggunakan rolling pin. Biar gak lengket, taburi sedikit dengan tepung terigu. Kita gilas memanjang seperti ini ya. Kira-kira ketebalannya sekitar 1 sentian gitu. Pipihkan bagian pinggirnya. Selanjutnya kita sayat separuh dari adonannya. Kita bentuk sayatan kecil-kecil seperti ini. Harus hingga putus ya. Kemudian beri bagian tengahnya dengan cacahan dari kismis tadi. Jangan terlalu banyak ya, sedang-sedang aja. Kemudian lipat bagian sisi kanan kirinya, lalu digulung. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin tipis-tipis dan bagian bawahnya dialasi menggunakan kertas roti. Lakukan hingga selesai. Nah, setelah semuanya selesai digulung-gulung kayak gini, tutup kembali menggunakan plastik dan diamkan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Setelah 1 jam, buka tutup plastiknya. Adonannya sudah mengembang banget ya, sampai memenuhi loyang. Saya pakai loyang diameter 22 cm ya. Kemudian bagian permukaannya kita olesi menggunakan susu cair. Lalu ini siap untuk dipanggang. Karena ini judulnya tanpa di oven, jadi saya menggunakan wajan seperti ini. Lalu dialasi menggunakan sarangan dandang yang gak terpakai ya. Lalu kita masukkan loyang yang berisi adonan rotinya. Dan ini dimasak menggunakan api kecil selama 30 menit. Harus ditutup rapat menggunakan tutup yang lumayan tinggi jaraknya, sehingga tidak mempengaruhi dari proses mengembangnya si roti ya. Tapi kalau ini mau di oven juga bisa ya. Apinya seperti ini, sangat kecil sekali biar nggak gampang gosong. Nah, setelah 30 menit buka tutupnya. Rotinya udah mateng. Karena ini tanpa di oven, jadi hanya pakai api bawah aja, maka bagian atasnya tetap berwarna putih seperti ini ya. Tapi ini udah matang karena bagian pinggirannya sudah terlihat agak kecoklatan. Kemudian angkat dari wajan. Nah, seperti ini hasilnya. Bagian atasnya tetap putih, tapi ini udah matang ya. Karena kan kalau dipanggang seperti ini tidak ada api atas, hanya menggunakan api bawah aja. Setelah rotinya sedikit hangat, sisir bagian pinggirnya menggunakan pisau agar lebih mudah untuk dilepaskan dari loyang cetakan. Kemudian ini saya lepaskan dari loyang cetakannya. Wow. Ini sedikit terlalu kecoklatan ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Yang penting rasanya tetap lembut. Untuk hasilnya seperti ini. Ini harus pelan-pelan saya potong pas di setiap ruas dari rotinya ya, biar nggak sobek gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Sangat lembut sekali, berporinya seperti ini. Jadi rotinya itu sangat lembut. Dia nggak bantat sama sekali ya. Mengembang bagus dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk bagian dalamnya,
Nah, seperti ini. Jadi kismisnya kegulung kayak gini ya. Ini cocok banget dinikmati dengan teh hangat ataupun kopi ya. Rasanya pun ini sangat lembut dan enak banget. Kalian wajib untuk mencoba buatnya. Gampang banget di oven ataupun nggak di oven, caranya tetap sama ya. Nah, gampang kan cara buatnya? Buat kalian yang suka dengan video saya, silakan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.